Selamat datang di podcast 100, semakin serupa Kristus. Oke, gimana nih penonton? Apa kabar? Saya harap teman-teman yang ada di sana sehat selalu, biar Tuhan juga selalu menyertai saudara apapun yang dikerjakan. Gimana Pak kabarnya? Baik ya. Sehat Terima ya, kasih. Pak? Oke, kita bakal melanjutkan pembahasan kita mengenai Ya. Ibrani ya Pak ya? Nah, kemarin kita sudah membahas peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Laut Merah sampai masuk tanah Kanaan yang dilambangkan dengan yang dilewatinya itu yang dicatat adalah kota Yeriko ya. Mereka sudah masuk ke kota itu. Nah, kita akan lanjutkan sesudah itu bagaimana iman itu terpelihara atau dipelihara di dalam konteks orang-orang Israel yang sudah ada di tanah itu, di tanah perjanjian itu. Lewat sesudah waktu yang sangat lama ya dari zaman Yosua. Ya, boleh kita baca dari ayat yang ke-32 ya. 2 ya, sampai yang ke-40 ya Pak? Ya, itu. Oke. Ibrani pasal yang 11 ayat yang 32 sampai 40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dan gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya. Oke. Nah, saudara-saudara, kita kalau mau mengerti ayat-ayat ini, mulai dari ayat 32, itu sebetulnya kita harus memahami secara kronologis catatan Alkitab. Nah, kalau saudara-saudara membaca Alkitab ya, dari kitab 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, lalu dilanjut dengan kitab Yosua. Kitab Musa ini sampai kepada akhirnya itu di kitab Ulangan itu sampai kepada hampir masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Jadi iman Abraham yang ditulis dari Kejadian pasal 12 ketika Tuhan bicara langsung kepada Abraham dan bercerita bahwa nanti melalui keturunanmu seluruh dunia akan diberkati, itu dipelihara oleh Tuhan terus ya, lewat keluarga, lewat terahnya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan bangsa Israel. Lalu kemudian ada kisah Musa yang memimpin bangsa Israel. Sekarang ini keturunan Abraham menjadi sebuah bangsa yang dipimpin oleh Musa. Tetapi bangsa ini baru bisa menjadi berkat bagi seluruh bangsa, seluruh dunia ini kalau mereka tinggal di satu tanah. Karena itu waktu zaman Musa, temanya adalah bagaimana bangsa ini dipersiapkan untuk menjadi sebuah bangsa yang memiliki tanah. Kitab Yosua itu menceritakan bagaimana mereka masuk ke tanah itu. Nah, sesudah selesai kitab Yosua, barulah di ayat 32 ini diceritakan mengenai bagaimana lanjutan bangsa ini sesudah Yosua. Nah, kalau kita baca di Alkitab, kisah itu ditulis di kitab Hakim-Hakim. Yang memimpin bangsa Israel itu adalah para hakim. Nah, para hakim itu ada Gideon, Barak ya, kemudian ada hakim-hakim yang lainnya. Simson juga ya, Yefta. Nah, para hakim ini poinnya apa? Mereka itu memimpin bangsa supaya tetap percaya kepada Tuhan,
tidak melakukan perbuatan dosa, tidak mengulang lagi perbuatan dosa, tapi tetap percaya kepada Tuhan sambil menatap mata mereka ke depan, memegang janji yang Tuhan berikan bahwa melalui bangsa ini mereka akan menjadi berkat ya melalui bangsa Israel ini. Nah, tapi kita tahu di dalam kitab Hakim-Hakim sampai pasal yang terakhir akhirnya para hakim bangsa Israel ini gagal lah katakan ya. Gagal untuk menjaga amanat ini, gagal untuk menjaga perjanjian ini. Di pasal yang terakhir, kita membaca di ayat yang terakhir, kitab Hakim-Hakim, dikatakan akhirnya bangsa itu melakukan apa yang mereka pandangannya sendiri benar. Ya. Tidak ada lagi pemimpin, tidak ada lagi nabi ataupun rohaniwan yang didengar oleh mereka. Mereka seperti menjadi bangsa yang terhilang. Meskipun mereka punya tanah sekarang. Tapi masing-masing mengikuti para pemimpin lokalnya sendiri. Lalu kemudian memasuki kitab Samuel. Ini kira-kira 1100 tahun Tom. Dari zaman sebelum Tuhan Yesus. Lama ya? Ya, jadi kalau kita tarik waktu ya, benang merahnya, waktunya, garis waktu gitu ya, timelinenya. Kalau Tuhan Yesus itu lahir, katakanlah kita patok aja di tahun 0. Nah, ini minus ya. Sebelum Masehi kita sebutkan tahun Gregorian itu ya zaman hakim-hakim itu di 1200 atau 1100 tahun ya. Lalu kemudian memasuki zaman Samuel. Nah, ketika Tuhan memanggil lagi Samuel, maka Tuhan ingin memulihkan lagi. Ingin membuat bangsa ini menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Maka di sini dikutip juga nama Samuel di situ. Karena Samuel adalah tokoh sentral bangsa itu pada akhirnya. Dia sekaligus imam, sekaligus raja, sekaligus nabi gitu ya. Nabi, imam dan raja. Imam itu yang memimpin pelaksanakan ibadat. Nabi itu yang menyuarakan suara Tuhan dan raja itu yang memimpin secara politik ya, secara kebangsaan. Nah, Samuel itu berfungsi memfungsikan diri di dalam 3 jabatan ini ya pada waktu itu. Ini masa transisi Samuel. Tetapi bangsa Israel kan dikatakan tidak mau percaya kepada cara Tuhan. Mereka mengeraskan kepala, tidak mau dipimpin dengan model ini. Mereka pengen modelnya model raja. Ya, model kerajaan seperti bangsa-bangsa yang lain katanya. Maka akhirnya karena kekerasan kepala diangkatlah Saul. Tapi Saul gagal kan. Tapi Tuhan bermurah hati kepada bangsa Israel sehingga akhirnya Tuhan memilih Daud sebagai raja. Nah, pada waktu Daud menjadi raja, perjanjian Tuhan kepada Abraham diulangi lagi. Tuhan mengulangi kembali janjinya kepada Daud bahwa kerajaan Daud ini akan kekal selama-lamanya. Itu bukan bicara tentang kerajaan Daud, si Daudnya tidak meninggal, lalu penggantinya nanti Salomo tidak meninggal, tetapi Tuhan mulai membuka lebih jelas lagi bahwa janji kepada Abraham yang dulu itu menjadi berkat ini, itu akan diturunkan lewat keturunan Daud, seorang raja, ya, seorang raja yang akan menguasai seluruh alam semesta ini dan raja ini raja yang kekal. Nah, ini semakin jelas lewat Daud ya. Nanti kita baca di kitab 1 Samuel. Nah, lalu kemudian pada waktu Raja Daud kira-kira 1000 tahun ya sebelum Tuhan Yesus. Kemudian kan Salomo gagal juga sebagai pengganti Daud untuk memimpin bangsa ini. Malah akhirnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala juga ya. Betul ya. Di akhir-akhir hidupnya. Akhirnya anaknya juga gagal, Rehabeam, sehingga terpecahlah kerajaan ini menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. 10 suku ikut Israel, 2 suku ikut Yehuda. Ya, secara gampang begitu. Nah, lalu kemudian kedua suku ini mereka masih percaya kepada Allah Israel, tetapi yang 10 suku ini kan lebih berkompromi ya dengan penyembahan berhala. Nah, kepada mereka lalu diutuslah para nabi. Ya, maka di dalam ayat yang ke-32 dikatakan juga, disebutkan itu ada para nabi kan. Selain para hakim, selain Samuel, selain sosok Daud yang penting, lalu kemudian para nabi.
Nah, para nabi ini menyuarakan apa? Para nabi ini menyuarakan hal yang sama. Menyuarakan dan mengingatkan bahwa bangsa ini, bangsa Israel ini akan menjadi bangsa yang besar, yang menjadi berkat bagi semua bangsa. Karena itu, kita baca dari kitab 1 Samuel, 1 Raja-Raja lah khususnya. 1 Raja-Raja, kisah tentang para raja, sebenarnya di situ juga paralel dengan kisah para nabi. Ada beberapa nabi yang ditulis namanya jelas, misalkan waktu Hizkia itu Nabi Yesaya misalkan, ada yang begitu ya. Atau sebaliknya, kalau kita baca kitab para nabi, nabi besar maupun nabi kecil, mereka akan dituliskan Nabi Anu hidup di zaman raja siapa, Nabi Anu hidup di zaman raja siapa. Nah, kita tuh harus baca secara paralel gitu. Jadi sambil timelinenya tuh bukan maksudnya dalam satu waktu tuh ada kisah raja-raja dan kisah para nabi ya. Betul, sama betul. ya. Kisah raja-raja dituliskan dalam 1-2 raja-raja, juga di Tawarik, tapi nabi-nabi suaranya, pesannya dikumpulkan khusus di kitab para nabi. Tapi zamannya itu bareng zamannya ya. Nah, itu berapa abad? Itu kira-kira 9 abad, Tom. Ya, 9 abad. Dan kalau saya catat misalkan memang mengenai nabi mana hidup di zaman apa itu banyaklah penelitian penelitian sejarah, penelitian teologi yang ada perbedaan di situ ya. Tetapi kalau mengikuti yang saya yakini mulai dari Obadja, Yoel misalkan, itu abad 9, itu yang nabi-nabi awal. Apa yang dipesankan oleh mereka? Mereka mulai memesankan, menyampaikan pesan-pesan. Selain bangsa ini adalah bangsa yang menjadi berkat, tapi mereka mulai bicara tentang hari yang akan datang. Tentang hari Tuhan. Kitab Yoel jelas ya. Bahwa dia nanti di depan, pada hari Tuhan, hari penghakiman, Tuhan akan datang. Nah, ini bicara tentang Yesus yang akan datang ke dalam dunia ini. Mesias akan datang. Dialah raja di atas segala raja. Maka kemudian Petrus waktu berkhotbah di Bait Allah, waktu hari Pentakosta, dia mengutip apa yang disuarakan, yang disampaikan oleh Nabi Yoel itu. Ya, misalkan itu ya, itu salah satu contoh. Jadi orang-orang Israel sekarang dipimpin oleh raja. Ada raja jahat, ada raja baik. Baik Israel ataupun Yehuda, mereka berjalan beriringan. Tetapi juga ada nabi yang mendampingi. Nah, nabi-nabi ini menyuarakan, mengingatkan kembali supaya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan. Namun di dalam perjalanan raja-raja ini kan akhirnya ya di abad 8, abad yang ke-7, kalau kita mundur kan ya, abad 9, abad 8, abad yang ke-7 ya. Para nabi-nabi ini ditolak. Banyak yang mereka kemudian dilawan baik oleh rajanya ataupun juga oleh bangsa Israel. Karena itu kita membaca di bagian bawah ayat 33, karena iman katanya. Kalau yang menaklukkan kerajaan-kerajaan itu tentu para raja ya. Mengamalkan kebenaran mungkin masyarakat secara umum ya. Memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, ini Nabi Daniel misalkan ya, jelas di sini. Jadi di dalam ayat-ayat selanjutnya mereka yang menderita itu, ini kisah para nabi atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada zaman raja-raja itu. Atau juga raja yang percaya kepada Tuhan juga mengalami penderitaan. Ada yang kadang-kadang ditangkap. Nah kalau nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi besar Yesaya, Yeremia itu masa-masa ketika pembaharuan, itu dengan jelas sekali menyuarakan tentang Mesias yang akan datang. Ya. Yesaya di pasal yang ke-7, pasal yang ke-9, pasal yang ke-53 itu bahkan sosok Mesiasnya konkret ya, sangat jelas gitu. Siapa dia? Dia kisah Natal biasanya mengambil dari situ. Dia adalah bayi yang namanya Immanuel, yang tetapi punya gelar Bapa yang kekal, Raja Damai gitu kan ya. Kemudian sosok di 53, pasal 53 kitab Yesaya misalkan menceritakan tentang hamba Tuhan yang sengsara, Mesias yang disalibkan misalkan. Nah, para nabi itu sudah lebih jelas memberitahukan bangsa Israel. Ini janji ini akan mengerucut kepada sesosok pribadi yang namanya Mesias. Mesias itu gambarannya seperti ini. Kisah raja-raja ini kemudian berakhir ketika kerajaan Israel akhirnya dibuang. Itu abad yang ke-7 awal ya. Babel ya?
ya dibuang Buang. ke Assyria, ke Asyur. Asyur. Ya kalau orang Israel, bangsa Israel ini kan. Tetapi kemudian kira-kira 200 tahun, 100 tahun lebih bangsa Yehuda ini juga dibuang. Nah, maka kita memasuki zaman yang baru. Zaman raja-raja sudah lewat, memasuki zaman pembuangan. Nah, di zaman pembuangan ada nabi-nabi juga. Nabi-nabi yang tetap bersuara. Pada zaman pembuangan itu ada beberapa nabi yang penting ya. Di sini misalkan Nabi Daniel juga, ya kemudian Yehezkiel di sana ya pada waktu pembuangan itu. Kalau Daniel jelas kan Daniel kan dibuang ke Babel pada waktu itu. Jadi dia tentu sebagai seorang pejabat negara, tapi juga dia sebagai seorang nabi. Yehezkiel juga hadir di sana. Di masa pembuangan, Yehezkiel dan Daniel pun menyampaikan hal yang sama ya. Dan nanti sesudah mereka dibuang, memang bangsa Israel ini akhirnya menjadi terhilang, yang dibuang ke Asyur. Tapi yang dibuang ke Babilonia, 70 tahun mereka dibuang, tapi kemudian mereka kembali. Nah, pada masa kembali, siapa yang mendampingi mereka? Itu para nabi juga, nabi-nabi terakhir, misalnya Maleaki, ya Nabi Hagai, Zakaria, Maleaki. Itu berita-beritanya makin jelas. Itu kira-kira 400 tahun sebelum Tuhan Yesus, 400-500 tahun. Kemudian ada tokoh-tokoh besar, ya Kisah Ester ada di sana, misal zaman itu. Ezra, Nehemia ada di situ. Itu bagian yang terakhir, kira-kira 400 tahun. Setelah mereka mau balik ya? Ya, sudah balik. Nah, pada saat dipulihkan, nabi-nabi bicara apa? Sama. Mereka lebih spesifik bicara tentang Mesias yang akan datang. Mereka harus menantikan kedatangan Mesias. Karena lewat Mesias inilah janji yang kepada Abraham yang sekian tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, itu akan digenapi. Ya. Nah, jadi kalau kita ikuti timelinenya, sepanjang dari sejak Abraham yang kita bahas ini ya, dari kitab Ibrani, penulis Ibrani mau mengatakan dari sejak Abraham iman itu nggak bergeser. Iman itu tetap menjadi garis merah, menjadi benang merah. Nanti puncaknya adalah kepada Yesus Sang Mesias. Nah, di tengah-tengah orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada iman itu, mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Nah, itulah yang dituliskan di dalam ayat yang ke-33 tadi, Tom. Karena iman. Terus ya kita bacakan, bahkan di sini ada yang harus menderita, disiksa katanya, mengalami penderitaan, bahkan mereka merasa lebih baik didera saja, dipenjarakan saja. Ini kan nabi-nabi banyak yang mengalami hal yang demikian ya. Dilempari, digergaji, kita tidak tahu siapa itu, tetapi penulis Ibrani tentu mendengar kisah itu. Ya, ada yang dibunuh. Nah, mereka mengalami itu semua supaya apa? Supaya berita atau dalam tanda petik ini boleh dikatakan proyek Tuhan ya, yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu tentang keselamatan kepada seluruh bangsa lewat Mesias nanti, itu terpelihara. Itu dituliskan di dalam sepanjang perjanjian lama, begitu kisahnya. Sehingga kita bisa melihat secara utuh sekarang perjanjian lama mulai dari Abraham sampai Maleaki, itu kisahnya demikian. Ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, Tom, pada kesempatan ini. Ketika kita membaca para tokoh iman mulai dari ayat 33 yang tidak disebutkan namanya, ya, mereka tidak memperoleh apa yang mereka janjikan, sekalipun iman mereka itu telah memberikan pada mereka satu kesaksian yang baik, yaitu mereka tetap mempertahankan iman mereka demi mereka percaya kepada kedatangan Sang Mesias itu, gitu ya. Jadi itu yang sekilas kita bisa lihat pengertiannya. Ya. Secara garis besar yang tadi Pak Cecep sampaikan itu benar-benar merangkumkan ternyata ya, bahwa timeline kedatangan Tuhan Yesus itu terus menerus ada benang merahnya dari Abraham sampai ke Maleaki. Ya, dan tidak bergeser ya Pak ya di situ. Tapi di sini karena ada beberapa ayat sih yang rada mengganjal dan saya tidak mengerti sebenarnya. Mungkin beberapa penonton juga
menanyakan ayat yang sama Iya. gitu. Di sini di ayat yang ke-35 Pak, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Maksudnya apa Pak? Apakah waktu itu ada nggak ya, ada orang yang dibangkitkan dari kematian dan ibu-ibu? Bisa jadi, Oh ada. bisa jadi. Iya ada. Bisa jadi. Jadi gini, di dalam penderitaan pergumulan mereka sampai mati ada yang dibangkitkan. Nah, memang spesifik kita tidak tahu ya. Tetapi kita harus baca ayat ini itu dalam konteks ayat 35 secara utuh, Tom. Kita harus baca tetapinya. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Maksudnya apa? Iya. Ini dua kondisi yang berbeda. Ada kelompok orang-orang yang disebut ibu-ibu yang mungkin terhibur lagi karena ada orang yang dibangkitkan, keluarga mereka yang menderita, yang mengalami siksaan dibangkitkan, mereka terhibur. Tetapi ada juga yang membiarkan dirinya sudah mati pun nggak apa-apa karena mereka percaya satu waktu juga akan dibangkitkan. Ya. Apakah ini harafiah? Karena kita tidak mendapatkan kesaksiannya secara jelas ya. Artinya kisah-kisah tentang orang yang dibangkitkan siapa? Saya jadi ingat sih Pak, waktu itu kalau nggak salah Nabi Elisa, dia disambut sama seorang pasangan suami istri, dibuatin rumah, dibuatin kamar di atas. Akhirnya anaknya yang mati itu. Iya, anaknya kesabet kapak ya kalau nggak salah. Akhirnya meninggal. Nabi Yesaya akhirnya membangkitkan. Nabi Elisa membangkitkan anak itu. Dan ini mah saya pernah dengar juga bahwa justru anak itulah yang Nabi Habakuk tuh anak itu katanya. Oh, ya itu tafsir lah. Tafsir ya. Tidak tahu ya. Tapi apapun itu, peristiwa kebangkitan pernah terjadi di perjanjian lama. Ya. Betul. Nah kalau di sini ibu-ibu berarti lebih dari satu, kita tidak tahu juga ada peristiwa mana lagi. Ya. Apakah Tuhan tidak mampu membangkitkan? Pasti mampu lah. Ya. Tapi itu tidak dicatat. Mungkin penulis Ibrani punya naskah-naskah dulu ya di perjanjian dulu tuh, perjanjian lama mungkin yang menceritakan itu. Kita tidak tahu. Nah tetapi maksudnya begini, ada orang-orang yang memang mengalami penghiburan di masa mereka masih hidup. Iya. Meskipun mereka mengalami penderitaan. Tetapi ada yang sampai matinya tidak mengalami penghiburan itu ya dalam kehidupannya. Jadi ini ada dua model kehidupan orang yang beriman, keadaan orang yang beriman. Ada yang orang beriman memang mengalami dalam hidup ini sesuatu yang pada akhirnya jadi baik ya. Kalau di Alkitab contohnya Ayub misalkan kan dipulihkan kehidupannya. Tetapi ada banyak sekali orang-orang yang Tuhan izinkan untuk mengalami sampai akhirnya memang meninggal di dalam keadaan penuh dengan penderitaan dan lain sebagainya. Ya. Tetapi mereka beriman kalaupun menderita dalam hidup, satu waktu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, ini yang menjadi iman mereka. Makanya mereka menerima itu. Yaitu ayat 35 sih itu, Tom. Iya. Ceritanya. Dan ini sih Pak, satu lagi yang mungkin saya dan penonton rada bingung ya. Di ayat yang 39 dan 40 sih Pak. Ya, di sini dikatakan dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Oke. Nah, yang dijanjikan itu adalah bangsa ini akan menjadi berkat kepada seluruh bangsa, seluruh dunia melalui kedatangan Mesias yang secara spesifik digambarkan oleh para nabi. Zakaria menubuatkan banyak hal tentang kedatangan Yesus. Yesaya di zaman sebelumnya, sekian ratus tahun sebelumnya cukup spesifik. Nah, kedatangan Mesias itu mereka nggak lihat. Mereka tidak memperoleh janji itu. Iya. Jadi mereka memang belum melihat kejadian itu, yaitu Mesias datang. Itu baru mereka lihat pada waktu itu. Itu ayat 39. Lalu yang ke-40 Pak, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, gimana Pak? Saya bingung. Oke, kita ini siapa? Kita ini adalah penulis Ibrani dan jemaat yang mendapatkan surat, yang dikirimi surat ini. Ini adalah gereja. Gereja ini hadir tentu sudah Yesus datang kan? Iya. Sesudah janji itu digenapi. Iya. Betul. Janji itu digenapi dan gereja hadir. Nah, gereja
mula-mula itu mendapatkan surat, salah satunya surat Ibrani. Nah, penulis surat Ibrani mengatakan, tanpa kita, tanpa kehadiran gereja, maka iman mereka itu belum sempurna. Kita ini adalah buah dari iman mereka. Gitu. Sehingga kita ini seolah-olah menyempurnakan apa yang menjadi iman mereka, perjuangan mereka. Dari sejak dulu, dari sejak Abraham. Kitalah wujudnya. Kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Melalui Tuhan Yesuslah akhirnya berkat itu digenapi ya. Berkat itu diberikan pada seluruh dunia. Seluruh dunia itu siapa? Ya gereja yang hadir dari berbagai suku yang kalau sekarang di 2021 sudah nyata gitu ya. Di seluruh dunia pasti ada orang-orang yang percaya pada Tuhan. Nah, kita inilah yang menyempurnakan. Jadi tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Masih menunggu terus. Karena itu, nah ini dalam kesempatan ini, saudara-saudara, saya mau juga perlu menyampaikan, inilah perbedaan inti dari iman Kristen dengan Judaisme, agama Yahudi yang sekarang ada. Poinnya tuh di sini. Kita sekarang ini adalah bentuk sempurna dari kegenapan janji Allah di dalam gereja. Melalui karya Yesus. Yesus yang mati di salib, yang bangkit, yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah itu adalah pribadi Yesus yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Yang karena imannya mereka itu akhirnya banyak menderita dan lain sebagainya itu. Gereja adalah wujudnya karya Kristus yang menjadikan itu. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi itu masih hidup di dalam perjanjian lama itu. Karena itu kitab mereka itu sampai Maleaki. Mereka tidak mau menerima perjanjian baru. Ya. Karena itu mereka masih menantikan, masih mengharapkan Mesias yang akan datang. Kitab Maleaki itu mereka baca sebagai kitab yang masih berlaku sampai hari ini. Karena mereka menolak Mesias yang datang, yaitu Yesus. Poinnya di situ. Berarti agama Yahudi atau Judaisme yang sekarang itu mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan ya. Betul. Mereka masih berpikir bahwa Mesias belum datang. Ya. Mesias belum datang. Mereka masih menantikan Mesias. Karena mereka menafsirkan perjanjian lama tentang janji Mesias menurut pikiran Mesias itu menurut kacamata mereka. Ya, Mesias. Padahal ketika Yesus datang di kitab Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sebetulnya pertentangan antara siapa Yesus itu sudah dijelaskan di situ. Kitab Injil, keempat Injil itu sudah menjelaskan bahwa orang Yahudi tidak perlu lagi menunggu Mesias, tetapi Mesias itu sudah datang. Nah, tapi sebagian besar orang Yahudi tidak mau menerima. Sebagian kecil yang menerima, itulah yang menjadi murid Yesus pertama. 120 orang yang menunggu kedatangan Roh Kudus, lalu kemudian 3.000 orang jemaat mula-mula dan jadi gereja lah kita sekarang. Nah, penulis Ibrani menuliskan surat Ibrani pasti di zaman itu, gereja mula-mula pada waktu itu. Jadi kita melihat seperti itu ya. Nah, maka sekarang kita memang hidup di dalam perjanjian baru dalam pengertian sekali lagi tadi di awal sekali Tom kita mengulang-ulang mengatakan kita membaca perjanjian lama dari perspektif atau kacamata perjanjian baru. Maksudnya begini, yaitu tentang Yesus, kacamatanya itu Yesus gitu. Bahwa semua yang terjadi perjanjian lama itu wujud nyatanya penggenapannya ada di dalam Yesus. Itu yang poin yang penting. Dan kita sudah berakhir sampai ayat 40 ini berarti sudah jelas ya. Nah, saudara-saudara nanti kalau mau baca lanjut di ayat 12 akan mengerti. Ya, di ayat 12 saya singgung sedikit saja, nanti saudara baca kenapa penulis Ibrani lalu kemudian memberikan nasihat-nasihat praktis. Kita ini kan gereja yang saat ini sudah percaya kepada Yesus, ya. Maka katanya seperti para saksi iman, ya. Ayat yang pertama ya, banyak saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Itu siapa ya para saksi iman itu? Nah, jadi mari kita sekarang juga tetap beriman kepada Tuhan Yesus, terus memelihara iman kita kepada Dia sampai kepada akhirnya kerajaan Allah yang sempurna itu tergenapi. Kerajaan Allah sudah datang di dalam Yesus, tetapi nanti akan disempurnakan melalui kedatangannya yang kedua kali yang akan datang. Ya, jadi itu intinya. Oke Pak,
sampai sini sih saya nggak bisa nambahin apa-apa lagi ya. Ya. Bahkan saya juga baru sadar gitu ya, baru mulai mengerti. Oh ternyata bentuknya seperti ini. Dari mulai timelinenya raja-raja itu ternyata sama timelinenya sama para nabi ya. Bahkan sampai pembuangan pun kepada para nabi ya. Sampai pengertian bahwa kita adalah buah hasil atau misalnya kita adalah hasilnya dari perjalanan iman mereka. Iya. Gitu. Ya. Ya. Nanti saya akan di deskripsi, saudara-saudara nanti boleh lihat. Saya mungkin akan rinci juga menjelaskan mengenai berita-berita nabi-nabi itu supaya lebih jelas ya. Nabi apa, beritanya apa gitu biar kita punya catatan supaya lebih jelas pada kita. Oke. Nah, jadi kita akan berakhir sampai ayat ini, Tom. Ya. Nah, untuk PA selanjutnya, untuk podcast kita selanjutnya, kita akan lebih spesifik ya, menantikan janji Tuhan yang belum digenapi satu lagi. Janji Tuhan yang digenapi di dalam Kristus itu sudah tergenapi semua, kecuali satu, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Kedatangan kedua kali. Ya. Yesus yang lahir, itu suara kenabian ya, lahir, dia melayani, lalu kemudian akhirnya dia wafat, dia bangkit, dia naik, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, yang belum digenapi itu satu, yaitu mengenai kedatangannya yang kedua kali. Nah, maka kita saat ini, kalau kita mengarahkan mata kita ke depan, maka sebetulnya kita itu juga harus beriman mengenai kedatangannya yang kedua kali. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa cukup tuntas membahas ini ya. Saya harapkan kita bisa membahas pokok ini mengenai kedatangan Tuhan secara umum yang sehat gitu ya. Ya. Bagaimana sih kita sebagai orang Kristen perlu menyiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan. Itu untuk podcast kita selanjutnya. Ya. Oke, Pak, mungkin ditutup sampai di sini. Ya. Ya, kita akan mengakhiri podcast kita hari ini dan saya harapkan Anda dan kita mendapatkan sebuah pengertian yang baru ya, di mana kita adalah sama-sama buah dari iman para nabi-nabi yang ada di masa lalu ya. Dan hari ini saya harapkan Anda dan saya juga mendapatkan iman yang baru, diberikan pengertian yang baru ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk pengetahuan yang Engkau tambah-tambahkan hari demi hari Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar oleh pengetahuan ini Tuhan, kami bukan menjadi sombong Tuhan, tapi Engkau yang menetapkan dasar Tuhan, supaya kami tidak mudah digoyahkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan kepadamu Tuhan, setiap orang-orang yang mendengar Tuhan, Engkau yang memberikan pengertian yang baru Tuhan, Engkau juga memberikan iman yang semakin kokoh Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin semuanya sampai Engkau datang kedua kali Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.